Kalian pasti familiar dengan film Inside Out, bukan? Film Inside Out menggambarkan bagaimana peran emosi yang diatur dalam otak. Nah, tentunya kalian pasti pernah mengalami emosi di kehidupan sehari-hari. Entah itu berada di rumah, di kampus, di tempat kerja, atau bahkan di masyarakat. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana emosi di tempat kerja, cara mengatur emosi, serta memahami apa itu emotional intelligence. Yuk, simak video kita berikut ini. Emosi dapat muncul di tempat kerja. Contohnya, saat kita mendapatkan promosi, kita pasti akan senang. Saat kita mendapatkan teguran, kita akan merasa bersalah dan bersedih. Saat teman kerja tidak melakukan pekerjaannya dengan benar, atau saat klien melontarkan kritik pedas kepada kita, tentu kita akan marah. Menurut Parkinson, emosi identik meliputi beberapa aspek dari elemen kognitif dan perilaku. Beberapa dari aspek ini dapat mempengaruhi seseorang dalam bekerja. Di antaranya, terdapat situational cognitive appraisal, yaitu evaluasi individu terhadap ancaman suatu situasi. Lalu change in action tendency, yaitu mendekati atau menghindari. Karyawan yang merasa malu akan lebih mungkin untuk menarik diri atau menghindari atensi yang tertuju pada dirinya. Dilanjutkan dengan reaksi fisiologis seperti detak jantung, lalu adanya pergerakan yang ekspresif. Jika karyawan cemas, ada pelanggan yang merasa marah, maka mereka akan cenderung mengganti perilakunya dalam mendekati mereka. Dan yang terakhir, terdapat goal structure, di mana emosi ada untuk membantu karyawan mengidentifikasi situasi pekerjaan apa yang menghasilkan suatu emosi spesifik. Apakah emosi di tempat kerja merupakan hal yang normal? Emosi seperti senang, marah, frustasi, dan cemas adalah hal alami saat bekerja. Namun, masih ada stigma bahwa emosi dianggap tidak profesional. Lalu apa penyebab dan efeknya? Emosi dipengaruhi oleh penilaian terhadap situasi, bukan hanya kejadian itu sendiri. Lingkungan kerja dan karakteristik pekerjaan ikut membentuk pengalaman emosi. Terdapat dua kunci utama dalam mengelola emosi. Yang pertama, konsep dari stres atau affective well-being tidak terikat dengan hanya satu jenis emosi yang spesifik seperti rasa bersalah, gratifikasi, atau harapan. Jadi hal yang mempengaruhi perasaan tersebut bisa saja merupakan aspek lain dari pekerjaan. Yang kedua, emosi dari suatu pekerjaan bukan hanya disebabkan oleh satu event atau kejadian saja, tapi lebih disebabkan oleh spektrum lebih luas seperti lingkungan tempat ia bekerja ataupun job karakteristiknya. Berikutnya kita akan beralih ke dalam bab kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Emotional intelligence adalah kemampuan untuk memahami kondisi emosional diri sendiri dan orang lain agar dapat berinteraksi dengan lebih efektif. Konsep ini pertama kali didefinisikan oleh Salovey dan Meyer pada tahun 1990 sebagai kemampuan untuk merasakan emosi, mengintegrasikan emosi dalam pemikiran, memahami emosi, dan mengelola emosi. Emotional intelligence menawarkan beberapa model, di antaranya dari Salovey dan Meyer pada tahun 1990, Goldman 1995, 2001, Baron tahun 1997, dan juga Dulwich dan Hicks pada tahun 1999. Yang pertama, kita akan membahas mengenai model kecerdasan emosional menurut Salovey dan Meyer pada tahun 1990. Emotional intelligence digambarkan sebagai ability-based model yang terletak di persimpangan antara pemrosesan informasi emosional dan integrasinya dengan informasi kognitif. Mereka menawarkan model sebagai berikut. Yang pertama, persepsi, penilaian, dan ekspresi emosi. Model ini mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi emosi dalam kondisi fisik dan psikologis diri sendiri, mengenali emosi pada orang lain, mengekspresikan emosi secara akurat, dan menyampaikan kebutuhan terkait perasaan tersebut, dan terakhir membedakan ekspresi perasaan yang akurat dan tidak akurat, atau jujur dan tidak jujur. Yang kedua pada model ini yakni fasilitasi emosional dalam berpikir, yakni memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan memprioritaskan pemikiran berdasarkan perasaan terkait objek, peristiwa, atau orang lain, menghasilkan atau meniru emosi yang jelas untuk mendukung penilaian dan ingatan terkait perasaan, memanfaatkan perubahan suasana hati untuk melihat dari berbagai sudut pandang, mengintegrasikan perspektif yang dipengaruhi oleh suasana hati, dan yang terakhir menggunakan keadaan emosional untuk memfasilitasi pemecahan masalah dan kreativitas.
Yang ketiga yakni pemahaman dan analisis informasi emosional serta penerapan pengetahuan emosional, yakni memiliki kemampuan untuk memahami hubungan antara berbagai emosi, menyadari penyebab dan akibat dari perasaan, menafsirkan perasaan kompleks seperti campuran emosi atau keadaan perasaan yang bertentangan, dan memahami dan memprediksi transisi antar emosi. Yang keempat, regulasi emosi, yakni memiliki kemampuan untuk terbuka terhadap perasaan, baik yang menyenangkan maupun tidak, memantau dan merefleksikan perasaan, melibatkan diri, memperpanjang atau melepaskan diri dari suatu keadaan emosional tergantung pada kegunaannya, dan yang terakhir mengelola emosi dalam diri sendiri dan orang lain. Berikutnya adalah emotional intelligence menurut Goleman pada tahun 1995, 2001, dan 2002. Emotional intelligence menurutnya ditempatkan di persimpangan antara pemrosesan emosional dan kognitif. Model ini terdiri dari kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Selanjutnya, Baron pada tahun 1997 mengenalkan model intelligence baru. Baron menggambarkan emotional intelligence sebagai serangkaian kemampuan, kompetensi, dan keterampilan kognitif yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam menghadapi tuntutan dan tekanan lingkungan. Model Goleman dan Baron banyak mengambil literatur kepribadian dan kompetensi daripada literatur kecerdasan. Menurut model ini, emotional intelligence terdiri dari keterampilan emosi intrapersonal, termasuk aktualisasi diri dan kemandirian, keterampilan emosi interpersonal, termasuk empati dan tanggung jawab sosial, adaptabilitas, termasuk pengujian realitas dan pemecahan masalah, manajemen stres, termasuk toleransi stres, dan pengendalian impuls. Yang terakhir, suasana hati umum, termasuk karakteristik seperti optimisme dan kebahagiaan. Dulwich dan Hicks tak kalah untuk mengenalkan emotional intelligence model yang terbaru pada tahun 1999. Emotional intelligence, menurut mereka, adalah tentang mencapai tujuan melalui kemampuan untuk mengelola perasaan dan emosi diri sendiri, peka terhadap dan mempengaruhi orang-orang kunci lainnya, serta menyeimbangkan motif dan dorongan dengan sikap hati-hati dan perilaku etis. Emotional intelligence terdiri dari campuran 7 elemen dan mencakup karakteristik pribadi dan perilaku, yakni kesadaran diri, ketahanan emosional, motivasi, kepekaan interpersonal, pengaruh, ketegasan, dan kehati-hatian dan integritas. Ketujuh dimensi ini selanjutnya diorganisasikan ke dalam 3 faktor, yaitu penggerak, pembatas, dan pemungkin. Pernah nggak kalian harus tetap tersenyum dan bersikap ramah meskipun sebenarnya sedang gak enak hati? Nah, itu adalah contoh dari emotional labor. Jadi, emotional labor itu adalah usaha kita dalam mengatur dan menampilkan emosi tertentu supaya bisa memenuhi tuntutan pekerjaan. Misalnya, seorang customer service harus kelihatan ramah dan menyenangkan supaya pelanggan merasa nyaman dan mau balik lagi. Tapi beda cerita kalau pekerjaannya penegak hukum atau rentenir. Justru menunjukkan sikap tegas atau bahkan galak bisa jadi lebih efektif. Intinya, kita kadang perlu menampilkan emosi tertentu agar sesuai dengan peran kita di pekerjaan. Tapi, apakah selalu berpura-pura seperti itu baik untuk kita? Ternyata ada sisi positif dan negatifnya juga loh. Dari sisi positifnya, emotional labor ini bisa bikin kerjaan kita lebih efektif. Pelanggan bisa lebih puas dan bahkan bisa ningkatin citra profesi kita. Orang lain jadi lihat kita profesional dan menyenangkan. Tapi sayangnya ada juga sisi negatifnya. Terlalu sering menahan emosi atau berpura-pura bisa bikin stres, capek secara emosional, bahkan merasa nggak puas sama pekerjaan kita sendiri. Ini disebut disonansi emosional, kayak ada benturan antara perasaan asli dengan apa yang harus ditampilkan. Lalu gimana sih cara orang biasanya melakukan emotional labor? Nah, ada 2 jenis pendekatan utama nih, namanya surface acting dan deep acting. Surface acting itu ketika kita cuma sekedar berpura-pura, kita tampil senyum, ramah, padahal hati kita nggak merasa begitu. Misalnya, tetap ngomong baik-baik ke pelanggan padahal kita lagi kesel. Sedangkan deep acting itu lebih dalam. Kita benar-benar berusaha untuk merasakan emosi yang sesuai dengan situasi. Jadi bukan cuma berpura-pura, tetapi kita coba beneran merasakan empati misalnya. Tapi tentu saja deep acting ini bisa lebih melelahkan karena butuh usaha dari dalam diri. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu film yang sangat-sangat relevan dengan topik kita kali ini, yaitu film dengan judul The Intern yang rilis pada tahun 2015 dan diperankan oleh Robert De Niro dan Anne Hathaway. Film ini sangat mengandung nilai tentang pengelolaan emosi dan juga emotional labor di tempat kerja.
Nah, kita coba bahas dari klip pertama. Di sini terdapat adegan Ben atau Robert De Niro sedang mengikuti sebuah wawancara magang senior di perusahaan startup fashion. Nah, saat wawancara dia bertemu dengan pewawancara yang jauh lebih muda dan sempat meremehkannya karena usianya yang sudah tua. Di sini Ben menunjukkan sikap yang ramah, sopan, dan percaya diri walaupun dia direndahkan. Ia juga menampilkan ekspresi atau wajah positif, tidak merasa defensif sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa Ben berhasil mengelola emosinya dan rasa minder, serta menjaga kesan profesional di depan wawancaranya. Nah, lanjut ke klip kedua, terdapat adegan Ben ketika mulai bekerja dan beradaptasi di kantornya. Ini adalah hari pertama dia bekerja di perusahaan startup tersebut, di mana sistem kerjanya itu serba modern dan juga cepat. Di sini Ben harus menahan rasa kikuk dan ketidakpastian karena tidak diberi kerjaan oleh bosnya. Meskipun dia merasa sedikit out of place, tetapi dia tetap menunjukkan sikap ramah dan aktif kepada rekan kerjanya. Klip berikutnya adalah adegan Ben yang membantu Jules secara diam-diam. Jules adalah CEO di perusahaan startup ini yang diperankan oleh Anne Hathaway. Saat itu, Jules sedang merasa sangat stres berat soal pekerjaannya. Lalu Ben dapat melihat ketegangan itu dan mulai membantu dengan diam-diam memberikan aksi-aksi kecil seperti membereskan meja kerjanya, lalu memberikan support kecil kepada Jules. Di sini Ben dapat menunjukkan emotional labor dan cara mengelola emosi yang benar, yaitu dengan memahami kebutuhan emosional rekan kerja tanpa mengekspos kelemahannya. Selain itu, dia juga menyediakan dukungan emosional tanpa harus mendominasi ataupun menggurui. Adegan berikutnya menceritakan tentang Jules yang saat itu sedang merasa sangat overwhelmed tentang pekerjaannya. Lalu ia mulai berbicara jujur kepada Ben. Lalu Ben menunjukkan sikap mendengarkan tanpa menghakimi, tidak menawarkan solusi yang instan, dan hanya menyediakan ruang aman untuk Jules mengekspresikan emosinya. Ini termasuk dalam emotional intelligence di mana dia membiarkan orang lain mengekspresikan stres tanpa membuatnya merasa lemah. Lalu di adegan berikutnya terdapat Ben yang memberikan nasihat emosional saat Jules hampir saja menyerah. Saat itu Jules harus memilih antara harus menyerahkan jabatan CEO ke orang lain atau mempertahankan kendali atas perusahaannya. Saat itu dia dalam tekanan emosional yang luar biasa. Lalu Ben memberikan nasihat dengan penuh empati dan tidak memaksa. Dia tetap menjaga sikap tenang, profesional, dan mengutamakan keputusan Jules sendiri. Di sini, Ben dapat memberikan emotional support, tapi juga sambil menghargai otonomi dari orang lain, yaitu Jules. Lalu, scene terakhir dari film ini sebagai ending scene menunjukkan keseimbangan emosi di tempat kerja, di mana Jules akhirnya belajar untuk mengatur emosinya sendiri, mempercayai timnya, dan menyeimbangkan antara kerja dan kehidupan pribadinya nih teman-teman. Di sini Jules akhirnya berhasil nih menerapkan pengelolaan emosi yang matang di tempat kerja.